Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Eka Wardani, NIM 180321 100036. Saya merupakan mahasiswi semester 5 mata kuliah Penyuluhan Pertanian kelas A. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian tengah semester Penyuluhan Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kegiatan penyuluhan, pendekatan penyuluh pertanian dalam membantu pemberantasan hama tikus Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang. Penyuluhan pertanian diselenggarakan untuk mengembangkan pertanian dengan sistem berkelanjutan, memberdayakan pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan, menumbuhkan motivasi, mengembangkan potensi, dan memberikan peluang, meningkatkan kesadaran serta memberikan fasilitas penyuluhan yang efektif dan efisien. Program penyuluhan pertanian merupakan perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh untuk mencapai tujuan. Program penyuluhan pertanian yaitu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman untuk mencapai tujuan penyuluhan. Analisis ini yang pertama adalah mengetahui karakteristik wilayah, penduduk, dan potensi daerah di Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang. Yang kedua, mengetahui kelembagaan atau organisasi di Kecamatan Kapuh. Yang ketiga, mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi petani Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang. Yang pertama adalah karakteristik wilayah. Kecamatan Kapuh mempunyai luas wilayah sekitar 132,33 km persegi. Pada saat musim kemarau, petani menanam jagung, dan pada saat musim hujan, dominan menanam padi yang tentunya mengandalkan curah hujan untuk sumber airnya. Selain itu, petani dapat menanam tembakau dan palawija. Kedua, karakteristik penduduk. Jumlah penduduk Kecamatan Kapuh sekitar 39.005 jiwa. Dalam segi pekerjaan, ada petani, PNS, wirausahawan, dan serabutan. Namun mayoritas berprofesi sebagai petani. Maka permasalahan yang dihadapi petani harus segera diselesaikan. Yang ketiga, kelembagaan. Di Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang, terdapat kelembagaan baik Gapoktan maupun Kepoktan. Namun, kelembagaan di sini masih belum terprogram secara maksimal, dan masih banyak petani yang mengusahakan pertanian secara perorangan bukan kelompok. Yang selanjutnya ada potensi daerah. Penggunaan lahan dominan yang digunakan adalah persawahan untuk ditanami padi karena dekat dengan sungai atau irigasi, sedangkan kebun, lahan pekarangan, dan pengembangan lain itu sangatlah jarang. Potensi daerah sangatlah berpotensi karena lahan yang cukup luas, milik perorangan, dan dekat dengan sumber air seperti sungai dan sumur. Daerah cocok untuk tanaman pertanian seperti padi, jagung, tembakau, palawija. Di sini juga berpotensi untuk perkebunan karena wilayah kebun yang luas banyak ditanami pohon jati. Selanjutnya, isu permasalahan di lokasi penyuluh. Permasalahan yang pertama adalah petani belum bisa memanfaatkan pekarangan yang ada dengan maksimal. Yang kedua, pengetahuan petani tentang penyakit hewan ternak masih rendah. Yang ketiga, belum terdapat hijauan pakan ternak. Dan yang keempat, lahan masih belum dimanfaatkan dengan maksimal. Dan yang terakhir adalah belum menemukan solusi pemberantasan hama tikus. Pekarangan di sekitar rumah petani belum banyak dimanfaatkan. Padahal pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura, buah-buahan. Meski belum banyak yang memanfaatkan, namun tidak sedikit petani yang sudah menanam tanaman di sekitar rumah, seperti pisang, mangga, belimbing, jeruk lemon, dan jambu. Pengetahuan petani tentang penyakit ternak masih rendah, karena ketika ternak mengalami sakit atau gangguan kesehatan lainnya, biasanya dibiarkan atau diberikan obat dari racikan sendiri. Belum adanya hijauan pakan ternak membuat petani memanfaatkan rerumputan sawah untuk pakan ternak. Tak sedikit juga yang memanfaatkan limbah padi seperti damen, limbah jagung seperti kulit, daun, dan batang. Lahan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh beberapa petani. Biasanya petani hanya menanam padi di musim penghujan. Setelah itu, lahan dibiarkan petani mencari pekerjaan serabutan karena keterbatasan modal untuk biaya tanam selanjutnya. Pertanian di wilayah Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang sedang mengalami gagal tanam jagung. Hama yang sedang menyerang petani adalah hama tikus. Kebanyakan petani menanam jagung di wilayah Tegal, meskipun telah menggunakan racun tikus, namun populasi tikus tak kunjung berkurang, sehingga sampai sekarang banyak petani yang tidak mempunyai tanaman yang biasanya sudah menanam jagung. Berbagai upaya sudah dilakukan seperti memberi racun tikus, namun setelah diracun banyak yang mati, tapi juga populasi hama tikus semakin banyak. Menurut saya ini permasalahan yang strategis yang harus segera diselesaikan karena akan berdampak besar pada perekonomian petani.
isu strategis. Isu-isu yang di sekitar petani, ada petani harus menggunakan pupuk secara teratur. Yang kedua, petani harus bisa menggunakan pengendali hama secara cukup dengan berlebihan terkait dengan referensi antar petani atau pihak yang terkait lainnya. Pekarangan jika bisa dimanfaatkan dengan baik, contohnya dengan menanam tanaman cabai, itu juga bisa menambah penghasilan. Mendapatkan subsidi pupuk yang dibutuhkan, butuh adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian dan mencari pinjaman modal untuk biaya tanam. Selanjutnya, peta konsep permasalahan. Yang pertama ada isu permasalahan serangan hama tikus. Selanjutnya akibatnya gagal tanam, dan selanjutnya mencari informasi pemberantasan hama tikus, kemudian menerapkan cara yang diperoleh. Dan yang selanjutnya menyebar informasi ke sesama petani, dan yang terakhir petani bisa menanam dengan baik dan tidak gagal panen. Selanjutnya ada motivasi. Peran pertanian sangatlah penting dan mempunyai peran yang sangat besar bagi kehidupan. Maka dari itu petani harus berusaha untuk mendapatkan bibit yang berkualitas dan terus semangat menghadapi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Serangan hama tikus contohnya. Serangan hama tikus pada tahun ini sangat merugikan petani. Ada yang 2-3 kali tanam tetapi masih gagal juga. Itu sudah menyebabkan kerugian yang cukup banyak dan penyediaan bibit dan tenaga. Namun, tanam jagung pada musim ini harus berhasil karena petani membutuhkan pendapatan yang didapat pada musim yang didapat dari panen jagung nantinya. Jika petani tidak berani menggunakan obat kimia untuk memberantas hama tikus karena takut merusak kualitas tanah, maka petani harus mau mencoba memberantas hama tikus dengan memanfaatkan burung hantu. Berdasar dari penelitian sebelumnya yaitu Pusparini M dan K Surata 2018 dengan judul Efektivitas Pengendalian Hama Tikus pada Tanaman Pertanian dengan Pemanfaatan Burung Hantu di Desa Wringin-Rejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dengan hasil bahwa efektivitas pemanfaatan burung hantu untuk memberantas hama tikus adalah tinggi karena pendengaran yang tajam dari jarak 500 meter dan penglihatan burung hantu yang tajam. Jadi petani tidak boleh putus asa apalagi sampai tidak menanam jagung pada musim ini. Selanjutnya ada penguatan kelembagaan. Kelembagaan di Kecamatan Kapuh sudah terbentuk, namun program yang direncanakan belum terrealisasi secara maksimal. Bekerja kelompok untuk mengusahakan suatu komoditas contohnya. Para petani harus sadar akan pentingnya peran kelembagaan petani. Karena dari kelembagaan petani akan lebih mudah mendapat informasi-informasi mengenai pertanian dengan lebih luas. Petani akan lebih banyak saring atau konsultasi masalah pertanian kepada sesama anggota kelembagaan. Maka setiap masalah yang dihadapi jika diatasi bersama-sama akan lebih mudah untuk diselesaikan. Yang selanjutnya peran penyuluh. Peran penyuluh sangatlah penting untuk memberikan informasi mengenai cara memelihara burung hantu untuk memberantas hama tikus. Penyuluh harus memberikan materi dengan gamblang agar petani yakin untuk mencoba memanfaatkan burung hantu. Penyuluh harus bisa meyakinkan petani akan kemampuan burung hantu yang mampu memberantas hama tikus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana kegiatan penyuluhan. Yang pertama adalah penguatan motivasi, di mana kegiatannya adalah forum group discussion mengenai pentingnya pertanian bagi kehidupan yang akan dilaksanakan pada Maret 2021. Yang kedua ada forum group discussion bahwa pertanian itu berprofit besar yang akan dilaksanakan Maret 2021, dan materi cara pemberantasan hama tikus yaitu akan dilaksanakan pada April 2021. Yang kedua ada penguatan kelembagaan, yang kegiatannya adalah forum group discussion pentingnya kelembagaan pertanian yang akan dilaksanakan pada Juli 2021. Yang ketiga ada penyuluhan dari Dinas Pertanian mengenai cara memberantas hama tikus dengan memanfaatkan burung hantu yang akan dilaksanakan pada Agustus 2021. Yang keempat ada silaturahmi antar petani, di mana kegiatannya adalah melakukan perkumpulan kecil antar petani dan mengadakan sharing antar petani yang akan dilaksanakan setiap bulan dimulai dari bulan Februari 2021. Tersebut merupakan rencana penyuluhan pertanian yang dilakukan pada tahun 2021. Program pelatihan dilakukan dengan kesadaran dari masyarakat yang tinggi akan pentingnya penyuluhan pertanian, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan dengan baik sehingga tujuan akan tercapai dengan maksimal. Tersebut presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.